Pemirsa, seperti biasa setiap Sabtu kami hadirkan segmen khusus Berita Satu View yang akan membahas isu terhangat sepanjang pekan ini dari sudut pandang media massa bersama praktisi media terkemuka. Ya pemirsa, penetapan Menteri Agama Surya Dharma Ali tersangka korupsi dalam proyek haji tahun anggaran 2012-2013 diiringi dengan isu adanya politisasi kasus. Dugaan ini berangkat dari langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan SDA ketika masa pemilihan presiden tengah berlangsung. Seperti diketahui, SDA merupakan ketua umum partai yang mendukung poros koalisi Capres saat ini, Prabowo Hatta. Dan pagi ini saya akan membahasnya dengan redaktur pelaksana majalah Tempo, Budi Setiarso. Ya, selamat pagi Mas Budi. Pagi. Nah, ini kita lihat sebenarnya kalau dalam praktek korupsi penyelenggaraan haji, Menteri Agama ditetapkan sebagai tersangka. Lalu siapa lagi yang harus bertanggung jawab ini, Mas? Memang ini satu hal yang sangat memprihatinkan ya. Setelah beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan ada korupsi dalam penggandaan Al-Quran. Di situ melibatkan selain pejabat dari Kementerian Agama juga ada orang-orang di Dewan Perwakilan Rakyat. Betul. Nah, sekarang ini satu persoalan yang juga luar biasa, yaitu penyelenggaraan haji. Tentu saja kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab adalah mereka yang pelaku-pelakunya kan. Jadi nanti pasti pengadilan akan membuka siapa selain Menteri Agama ada orang-orang lain yang dianggap bertanggung jawab di situ. Artinya di lingkaran kementerian ataukah mungkin memang ada rekanan atau anggota DPR di Komisi 8 sekali begitu? Banyak sekali yang kemudian terungkap di situ. Ada orang DPR mungkin, ada seperti yang disebutkan tadi, ada perusahaan-perusahaan rekanan dan segala macam. Nah, yang menjadi persoalan kan adalah penyelenggaraan ibadah haji ini sudah menjadi semacam bisnis yang luar biasa besar kan. Betul. Apakah jadi, kalau kita lihat tiap tahun ini polanya sama begitu Mas Budi? Jadi kita tahu ibadah haji, seseorang sekarang ini yang akan melaksanakan ibadah haji, dia paling tidak harus antre itu sampai belasan tahun. Betul. Karena dari jumlah yang antre itu sekarang sudah mencapai 2,2 juta orang. Kita bisa membayangkan itu hampir mungkin lebih dari 1% penduduk Indonesia. Nah, di situ ada kewajiban dari jamaah haji itu, yaitu menyetorkan dana awal. Pada tahun 2009 ke bawah itu besarnya sekitar 20 juta. Nah, setelah itu 25 juta ya. Jumlahnya sekarang sudah mencapai 58 triliun. Bunganya saja setiap tahun itu sampai 1 triliun lebih. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Bunganya kemana dan juga siapa bank yang mungkin menjadi bank yang akan bank penunjuk begitu ya. Dan juga beberapa klausul yang pertanyaannya adalah bunga itu sendiri apakah memang bunganya ada dalam tanda kutip manipulasi begitu Mas? Ya, jadi kalau kita lihat kan ini para jamaah itu ya, calon jemaah haji lah kalau begitu, calon haji itu dia menyetorkan dana kepada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu dalam hal ini Kementerian Agama. Banyak sekali, ada BRI, Bank Mandiri, ada juga Bank Syariah, dan banyak sekali ada BPD dan segala macam. Nah, dari situ dari penyetoran sampai jamaah itu berangkat, yang tadi saya sebutkan sampai belasan tahun, itu memang nasabah dalam hal ini penyetor dana itu kehilangan hak untuk menikmati bunganya kan. Jadi kita bisa membayangkan antara 25 juta dikalikan sekian tahun, dalam itu mestinya kan bisa digunakan untuk mengurangi biaya haji dari setiap jamaah. Kenyataannya itu tidak dilakukan. Nah, kita pernah melakukan satu wawancara dengan termasuk dengan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Dia mengatakan bunga itu sebenarnya dipakai untuk membayar sejumlah biaya-biaya administrasi terkait, misalnya ada visa dan segala macam. Tapi saya kira itu bisa dihitung dan barangkali nanti KPK bisa membuktikan itu rasanya tidak seimbang antara pengeluaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dengan pemasukan yang sebetulnya bertahun-tahun itu selalu berakumulasi gitu. Artinya ada selisih keuntungan lebih besar. Saya kira itu kalau dikalkulasi dengan detail akan ada kelebihan yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Biasanya untuk pembukaan rekeningnya sendiri itu mengatasnamakan siapa? Menteri Agama sendiri memang begitu? Sebagai pejabat tertinggi di Kementerian Agama tentu saja Menteri Agama. Jadi berkuasa penuh atas untuk pengeluaran sebuah rekening umumnya itu akan dilakukan dengan Dirjen Haji dan segala macam. Nah, memang ini ada semacam apa ya? Ini kan jumlahnya besar sekali. Jadi bank-bank juga memberikan perlakuan yang cukup istimewa bagi Kementerian Agama dalam hal terutama bunga. Jadi karena
ini bayangkan ya kalau ditarik bunganya itu satu bank bisa kolaps mungkin, ya kan karena dengan tabungan haji yang sedemikian besar. Karena besaran pokoknya juga Ya, besar jadi sekali. mereka mendapatkan semacam keistimewaan. Kita pernah mendapatkan surat menyurat antara Kementerian Agama dan salah satu bank lah waktu itu. Ya di situ ada tawar-menawar bunga dan segala macam. Nah, yang menarik adalah dalam hal penempatan deposito itu ya, pokoknya surat-surat berharga yang melibatkan dana haji tadi, ada juga kemungkinan penyelewengannya. Jadi artinya antara pihak bank juga dengan Kementerian ya Agama mungkin begitu, karena itu memang. pasti melibatkan dua hal ya. Jadi di situ ada penempatan deposito itu untuk kemudian dikeluarkan untuk penjaminan-penjaminan yang mungkin menguntungkan beberapa pejabat Kementerian Agama. Waktu Artinya, itu kita melakukan investigasi pada tahun 2010. Jadi dana itu ada dipindahkan juga untuk alokasi untuk budget anggaran lain begitu, atau mungkin ini sebenarnya barangkali fisik uangnya tidak dikeluarkan secara ini, tapi ini ada surat-surat berharga itu diputar gitu dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang ternyata fiktif. tujuannya untuk profit taking dari untuk kepentingan mendapatkan keuntungan dari sejumlah orang di Kementerian Agama oknum, plus beberapa orang lainnya gitu. Waktu itu kita melakukan investigasi sampai Batam dan segala macam yang menemukan ternyata itu hanya ruko-ruko kecil yang sama sekali bukan perusahaan. Padahal itu ada semacam perjanjian-perjanjian, itu ada surat berharga yang dijaminkan, lalu dari situ kemudian mendapatkan utang dan segala macam. Nah itu pokoknya ada semacam keuntungan ekonomi yang didapatkan dari pejabat yang mengeluarkan deposito itu. Artinya rekening itu sendiri yang sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Menteri Agama, tapi ada pegawai-pegawai dalam tanda kutip oknum juga bermain dan bisa memainkan rekening tersebut ya, waktu begitu ya? itu kurang lebih dugaannya seperti itu. Jadi ini ada surat dari hasil investigasi dari gitu, surat Mas? dikeluarkan kepada banknya untuk menarik dalam tanda kutip ya deposito, lalu kemudian itu depositonya dijaminkan untuk keperluan yang lain gitu. Dan itu melibatkan perusahaan-perusahaan fiktif yang ada afiliasinya dengan beberapa pejabat di Kementerian Agama waktu itu. Wow, nah ini memang ini tidak sama sekali tidak berkaitan dengan yang sedang diusut sekarang. Tapi saya kira itu juga bisa dikaitkan ke sana gitu. Iya, tapi pola-pola itu juga tidak dibenarkan karena menguntungkan pasti pihak tidak menguntungkan, satu pihak begitu ya. Nah, kalau kita lihat ini Mas Budi, bahwa dari Irjen Kementerian Agama sendiri juga menemukan ada 48 titik rawan ini menurut Pak M. Jasin begitu, bahwa memang kalau ada beberapa seperti direct cost, indirect cost begitu, setoran awal dan sejumlah bunga itu juga patut dipertanyakan dan ini agak kebingungan begitu dari subordinat Menteri sendiri adalah Irjen untuk controllingnya tidak bisa full penuh, ini bagaimana? Ya memang sebenarnya selain Irjen kan KPK beberapa waktu yang lalu juga sudah memberikan banyak sekali rekomendasi-rekomendasi, terutama adalah tentang dana setoran haji itu. Jadi KPK meminta agar setoran haji itu ya tidak dilakukan gitu. Jadi calon jemaah haji itu cukup mendaftarkan secara administrasi, lalu mereka akan mendapatkan nomor urut seperti yang sekarang. Nah, nomor urut itu penting karena memang kan pemerintah Arab Saudi memberlakukan kuota kan. Kuota itu dibikin berdasarkan jumlah penduduk setiap negara. Nah, kita itu kurang lebih ya setiap tahun itu 210 ribuan lah. Betul. Kecuali tahun lalu itu berkurang karena Masjidil Haram itu lagi di renovasi ya. Nah, yang menarik adalah dengan penurunan jumlah jamaah yang bisa berangkat ke Arab Saudi, ternyata anggaran yang dikeluarkan Kementerian Agama itu tetap dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, artinya ada kemungkinan markup dari penyelenggaraan dan terkait tadi kuota juga ini sedang dalam penyelidikan bahwa penggunaan kuota yang tidak seharusnya untuk anggota DPR, untuk keluarga dari SDA dan lain-lain. Ini kita masih akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Kami akan kembali pemirsa dengan pembahasan mengenai Surya Dharma Ali sebagai juru kampanye Prabowo Hatta setelah jeda berikut.